Pengampunan tidak bisa dipisahkan dengan kesalahan. Kenapa ada kata pengampunan? Karena pasti ada kesalahan. Justru disitulah muncul yang namanya pengampunan. Sama kita dengan Tuhan. Adanya pengampunan dosa karena manusia hidup di dalam kesalahan. Hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kelemahan. Dan Tuhan adalah pribadi yang mengampuni. Di dalam perjalanan tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, Petrus dan kawan-kawan sempat bertanya kepada Tuhan, "Guru, sampai berapa kali kami harus mengampuni?" Biasanya pengampunan yang diberikan oleh manusia sebanyak 3 kali. Itu pun dengan peringatan-peringatan yang lebih keras. Diampuni pertama, tapi dengan peringatan. Makanya di dalam hidup ini ada namanya SP, surat peringatan pertama. Masih dilakukan lagi, surat peringatan kedua dilayangkan dengan teguran yang cukup lebih serius. Masih melanggar lagi, surat peringatan ketiga. Dan ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh manusia. Kalau masih dilakukan lagi, sudah tidak ada pengampunan. Maka bahkan yang ada hanya PHK. Diberhentikan. Ya, itulah manusia. Itulah kualitas manusia. 3 kali dianggap cukup pengampunan yang diberikan kepada seseorang jika dia melakukan kesalahan. Ada orang cuma 1 kali diberikan pengampunan. Ada orang juga yang sama sekali tidak diberikan pengampunan. Tapi kalau normatif, normalnya manusia diberi peringatan 3 kali. Dan pada saat Petrus bertanya kepada Tuhan, sampai berapa kali Tuhan? Karena yang dikenal manusia itu hanya 3 kali. Dan Petrus dengan begitu bangga menyatakan, sampai 7 kali kah Tuhan? Mungkin Petrus menganggap bahwa 7 kali sudah pengampunan yang tingkat dewa, sudah sekelas pengampunan-pengampunan dari dunia roh, dari malaikat. Tetapi perhatikan baik-baik, apa jawaban Tuhan di situ? Tuhan bilang bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7. Mendengar hal ini, kita pasti semua terguncang. Kita pasti semua tidak percaya. Ya, pasti itu. Karena bagaimana mungkin manusia bisa mengampuni sampai 70 kali 7? Dan itu sudah pasti tidak mungkin bisa dilakukan. Kenapa dikatakan 70 kali 7? Pengertian apa yang diberikan di situ? Ini adalah pengampunan yang tidak terbatas. Artinya kita tetap harus mengampuni. Tuhan pernah berkata dalam firman-Nya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Ya, kita memang harus mencerminkan karakter Bapa. Kita harus bisa merepresentasikan kehidupan Bapa. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Kenapa 70 kali 7? Kenapa tidak 60 kali 5? Karena kita melihat di situ, ini pengampunan yang sempurna. Hidup manusia 70 tahun. Itu artinya Tuhan memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Itulah kasih Tuhan. Itulah Tuhan yang baik. Itulah Tuhan yang benar. Yang selalu menyediakan pengampunan yang tanpa batas. Dan orang setiap kali mengalami kasih Tuhan, mereka pasti akan dipenuhi dengan sukacita.
mereka pasti akan berlinang-linang air mata. Karena kasih Tuhan tidak terbatas. Betapa kita hidup sebagai orang durhaka, kita hidup sebagai orang pemberontak, kita hidup sebagai orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan pengampunan. Manusia hidup 70 tahun. Dan sekalipun Anda 7 kali hidup 70 tahun, tetap ada pengampunan dari Tuhan. Luar biasa kan? Pengampunan yang disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan sejenak apa-apa yang penting di dalam kehidupan ini. Bahkan itu dicatat juga di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni. Ada kata pengampunan. Ya, itu harus. Mungkin ada yang berkata, wah mana bisa? Dia yang berbuat salah, masa diampuni? Ya, kalau Anda yang berbuat salah, ya Anda yang diampuni. Tapi di sini panggilan Tuhan kan bukan kita diampuni. Kita diampuni itu memang sudah wajar, ya, itu datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memperagakan sebuah yang ada di dalam kehidupan ilahi. Kita harus bisa memberikan pengampunan. Teruslah mengampuni. Dan itu adalah suatu sukacita kalau Anda bisa melakukan, kalau kita bisa melakukan. Itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Karena kalau kita mengampuni, berarti kita lebih daripada orang lain. Kalau kita diampuni, kita kurang. Justru karena kita kurang, kita diampuni. Tapi karena Anda lebih, Anda memberi pengampunan. Teruslah mengampuni. Kapan nilaimu menjadi plus? Kapan hidupmu menjadi luar biasa? Kapan engkau disebut anak Tuhan? Ya pada saat engkau memberi. Memberi apa? Pada saat ini kita akan belajar. Kita diminta Tuhan untuk memberi pengampunan. Betapa engkau terlihat luar biasa. Nilai plus ada di dalam dirimu. Pada saat engkau mengampuni. Engkau akan bangga karena Tuhan akan berkenan. Seperti yang Tuhan ajarkan. Ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni. Ingat catatannya. Pada saat Anda tidak mengampuni, Anda pun tidak akan diampuni. Itu firman Tuhan tidak bisa dibatalkan, teman. Pada saat engkau mengampuni, engkau pun juga diampuni. Dan ingat, dosa kita jauh lebih besar. Orang mungkin berbuat salah sama kita hanya ya bagian-bagian kecil saja. Tapi kita punya dosa sama Tuhan. Ingat, dosa kita sama Tuhan tidak terukur. Setiap hari kita berbuat kelemahan, berbuat dosa. Ya, kita malas berdoa saja itu sudah berdosa. Kita punya pikiran cabul itu sudah dosa. Kita bicara yang sia-sia itu sudah dosa. Walaupun kita sekedar hanya bercanda itu juga sudah dosa. Kita tidak bisa membagi waktu juga sudah dosa. Kita tidak bisa berbuat baik, itu juga sudah dosa. Kita tidak bisa mengasihi, itu juga sudah dosa. Nah, catatannya, kalau selama kita tidak mau mengampuni orang lain, jangan pernah Anda berharap bahwa Tuhan akan berkenan. Jangan pernah kita berharap bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Justru di dalam pengampunan itulah, kita terlihat sebagai anak-anak Bapa. Dan pada malam hari ini, belajarlah untuk memberikan pengampunan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kemuliaan. Itu mengampuni kesempatan.
Kesempatan yang tidak datang juga berulang-ulang. Mungkin ada yang bilang sulit. Ya memang sulit. Kalau Anda lakukan sendiri. Kan firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Firman Tuhan berkata, aku diam di dalam kamu. Jadi kekuatan kita bukan kekuatan kita sendiri. Ada kekuatan ilahi. Roh Kudus kan ada di dalam kita. Maka saya pikir terlalu berlebihan kalau kita bilang kita sulit mengampuni. Terlalu berlebihan kita. Karena kita tidak hidup sendiri. Kalau kita tidak punya Tuhan, memang iya sulit. Ya, kita paling juga 3 kali. Itu pun juga sudah sulit 3 kali itu. Sudah pakai bersyarat-syarat, udah dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin sudah ada syaratnya. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan memberikan rohnya yang tidak terbatas. Dan disitulah, kalau Anda mau mengampuni, Anda pasti bisa. Karena hidupmu tidak sendiri, kecuali Anda hidup sendiri. Kecuali tidak ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Maka itu sebabnya yang ada cuman emosi, yang ada cuma ingin balas dendam, yang ada cuma ingin merugikan orang lain, supaya orang lain juga kena setimpal dengan apa yang mereka buat dengan kita. Itulah yang Tuhan ingatkan di dalam hidup ini. Belajarlah mengampuni sebab Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Ada begitu banyak kesalahan kita. Ada begitu banyak kekurangan kita. Ada begitu banyak kelemahan kita. Tapi Tuhan dengan sabar. Bahkan Tuhan sampai mengingatkan Petrus dan teman-teman. Sampai 70 kali 7. Artinya kita hidup sampai 7 kali pun kita hidup di dunia. Kalau ada orang yang minta pengampunan, orang yang minta maaf, berikanlah pengampunan. Pada saat engkau memberi pengampunan, ada sukacita, ada kelegaan di dalam hidupmu. Coba Anda praktekkan, karena Tuhan bilang, memberi itu lebih baik. Berilah pengampunan, teruslah mengampuni. Teruslah mengampuni. Pada saat Anda mengampuni, ada hormon-hormon yang positif, yang mengalir di dalam tubuhmu. Sehingga engkau juga hidupmu menjadi luar biasa. Dan pada saat engkau mengampuni, disitulah terlihat bahwa Bapa kita, Tuhan kita hidup di dalam kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, terlihat bahwa kita hidup hanya sebagai manusia sendiri, kekuatan manusia kita sendiri. Kita bersama dengan Tuhan, kita tidak sendiri. Ampunilah, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan teruslah mengampuni, tidak pernah ada kata berhenti. Coba perhatikan bahwa pada waktu Yudas berada di dekat Tuhan Yesus, tidak ada satupun murid-murid yang lain yang mengetahui bahwa ini pengkhianat, bahwa ini iblis. Kenapa? Karena Tuhan penuh dengan pengampunan. Itulah hakikat Bapa kita. Masa kita mau hidup berbeda dengan cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Teruslah mengampuni. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua.